Saya akan menggunakan teknik yang biasa saya pakai untuk trading di itu teman-teman ya, di forex gitu. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, 16 Februari 2022 kemarin Google baru aja mengumumkan akan menginisiasi sebuah fitur bernama Privacy Sandbox ya. Yang fiturnya ini mirip kayak fitur pembatasan privasi yang udah diluncurin Apple di tahun lalu gitu. Sebenarnya fitur Privacy Sandbox ini itu ya kita udah tahu lah ya. Itu sebenarnya sudah ada di Chrome gitu, yang fungsinya ya buat membatasi pelacakan di seluruh website gitu. Nah, nantinya konsep untuk Privacy Sandbox ini bakalan diterapin ke Android yang tujuannya tentu saja untuk membatasi atau melindungi data dari user Android itu sendiri ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang ngandelin pelacakan pengguna gitu ya, sedikit banyaknya pasti bakalan kena imbasnya gitu ya. Contoh yang paling nyata itu ya Facebook gitu ya. Facebook itu sendiri ngomong privasi Apple itu nurunin penjualannya sekitar 10 miliar US dollar ya. Dan gara-gara dia ngomong gitu itu, market cap-nya itu turun sampai 232 miliar US dollar dalam sehari ini kemarin yang sudah kita bahas itu ya. 232 miliar US dollar. Kalau dirupiahin mah waduh itu. Orang di kampung saya itu dikumpulin, dibeliin Lamborghini satu-satu itu. Duitnya masih sisa itu buat beli Ferrari orang-orang kampung sebelah. Saking banyaknya itu duit hilang. Tapi kabar baiknya dari fitur Privacy Sandbox ini baru bakalan dimunculin di tahun 2024-an itu. Ya karena Google sendiri kan tentu butuh waktu buat ngerancang gitu ya, bangun itunya ya, fiturnya, dan juga harus menguji dulu fitur-fitur ini ya. Jadi masih ada waktu lah ya buat perusahaan-perusahaan yang memang mengandalkan iklan dari tracking gitu ya untuk beradaptasi dan menyiapkan strategi baru gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya pergerakan saham dari perusahaan besar yang terdampak atau berpotensi terdampak ya. Di sini ada Facebook yang sudah jelas ya terdampak ini kemarin. Ini masih turun ya. Misalnya kita cari di sini perusahaan kayak Twitter gitu ya. Di sini trennya mulai turun dan kemungkinan bakalan masih turun ya teman-teman ya. Dan misalnya perusahaan lain kayak Snapchat ya mungkin ya, Snap gitu. Ya perusahaan-perusahaan sosial media ya kelihatannya trennya masih pada turun ya teman-teman ya. Di sini untuk Snapchat, di sini kita lihat dari pembukuannya ya atau dari laporannya gitu ya. Revenue-nya itu lebih tinggi dari perkiraan, earning-nya juga begitu ya, teman-teman. Dan di sini terbukti ya dia merespon untuk harganya naik dan kelihatannya cuman untuk sampai ke level ini aja karena trennya kelihatannya masih turun ya, teman-teman ya. Kalau kita cek perusahaan lain misalnya kayak Pinterest ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Pinterest pun sahamnya juga trennya masih turun ya, teman-teman ya. Nah, saya sendiri itu nggak ada pegang saham-saham dari perusahaan ini ya, teman-teman ya, dari sosial media. Dan bahkan teman-teman karena melihat fleksibilitas yang diberikan sama GoTrade ini ya, teman-teman. Ini saya jadi kepikiran untuk trading saham ya teman-teman ya. Karena kan dia fleksibel sekali ya. Karena dia kan transaksinya nggak harus satu lot gitu ya. Jadi bisa berapa aja. Nah di sini sudah saya lepaskan untuk beberapa saham yang saya pegang ya teman-teman. Termasuk kemarin untuk Nvidia itu kemarin saya lepas itu profit sekitar 2%-an ya. Jadi saya mau nyari ya saham yang sudah sangat murah secara fundamental dan juga teknikal ya teman-teman. Dan saya akan menggunakan teknik yang biasa saya pakai untuk trading di itu teman-teman ya, di forex gitu. Oke, jadi kita langsung filtering saja di sini. Kita pakai ini ya. Ini sudah filter berdasarkan market cap-nya. Kemudian kita pakai price earning ratio-nya juga ini kita pakai di bawah 15 saja. Kemudian PBV-nya ini di bawah 2. ROE-nya itu minimal di atas 10%. Nah, untuk dividennya minimal dia sudah membagikan dividen ya. Memang membagikan dividen. Untuk DER-nya kita cari yang di bawah 2. Kemudian untuk harga terakhir ini di bawah EMA 200 ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ada banyak sekali pilihannya. Kita coba JPM ya.
JPM kita lihat nih chartnya daily. Ini masih tinggi ya, harganya masih di atas, jadi kita lewatin. Ada Bank of America. Kita nyari yang secara value masih murah saja. Kita coba Intel ya, INTC. Kita scroll kayak gini aja. Kurang seksi ya teman-teman ya. Kita coba ini T. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat market capnya besar ya teman-teman ya. Kemudian PE-nya di bawah 10, PBV-nya 1,2 ya teman-teman. ROE-nya 12%. Nah, ini menarik, yield-nya 8,76 nih kemarin di bulan berapa ini dividennya di 7 Januari ya. Nah, di sini kita lihat untuk income-nya ini dari 2017 ya, cenderung stabil ya teman-teman ya. Kemudian untuk net income-nya ini kemarin di 2020 ini turun drastis ya, nih turun, dan ini baru naik ya. Untuk profit margin-nya juga. Oke, jadi kelihatannya perusahaan ini stabil ya teman-teman ya. Kita coba tarik Fibonacci teman-teman. Oke, jadi di sini perusahaan ini sudah murah ya, secara teknikal maupun secara fundamental teman-teman. Di sini kita kelihatannya akan mendapatkan harga yang bagus, jadi kita langsung masuk saja. Oke, jadi kita langsung cari saja, namanya tadi T ya teman-teman. Di sini tombol pencarian. Oke, di sini belum muncul, kita scroll ke bawah. Kok nggak ada, coba kita cari AT ya, mungkin nggak T, mungkin AT ya. Oke, nah ini dia ya, AT, simbolnya AT teman-teman ya. Harganya 2375 di sini ya. Ini ada 2375 untuk harganya. Kita tambahkan ke wishlist dulu ya, biar enak nyarinya. Di sini kita punya cash-nya ya teman-teman. Case-nya itu 104, jadi kita akan rencanakan untuk entry 3 kali ya di saham ini. Kalau dia naik nanti akan kita lepas, dan kalau misalnya turun kita akan beli lagi gitu teman-teman. Oke, di sini kita masuk ya, kita akan langsung transaksi. Di sini kita punya 104 cash-nya gitu ya. Di sini order tipenya mau apa, buy in dollar atau buy in share gitu, mau berdasarkan dolar atau berdasarkan per lembar gitu ya. Kita berdasarkan dolar saja. Di sini kita punya 104 cash-nya ya, poin 49. Kita bisa mulai beli dari $1, tapi kita akan beli dari 45,49 ya, sampai koma-komanya itu kita belikan ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau kita mau trading atau investasi saham itu enaknya ini nggak ada leverage ya teman-teman. Kita beli itu ada barangnya, jadi berapa lama pun kita pegang walaupun harganya turun, selagi saham perusahaan itu nggak di delisting gitu ya, atau nggak dihapus dari bursa ya, kita nggak bakalan ada namanya itu istilahnya MC ya teman. Beda sama di forex. Jadi kita benar-benar punya barangnya gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk transaksi atau trading di saham ataupun investasi di market US, pakai saja GoTrade ya. Di sini sangat fleksibel sekali. Kita bisa deposit juga mulai dari $10, transaksinya juga dari $1. Itu enak sekali, deposit dan withdrawalnya juga cepat, dan bisa menggunakan virtual akun, GoPay, dan juga ada Dana ya teman-teman ya. Kalau aplikasinya bisa teman-teman download pakai link yang di deskripsi ya, itu juga bisa, atau langsung ke Google Play Store dan juga ke App Store ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita scroll lagi ke bawah ya, ini juga masih banyak yang bisa dilihat ya, tapi karena di sini tadi saya melihat market cap-nya besar ya, juga di sini secara fundamental bagus, jadi saya langsung ambil aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.